Tapi kejadian macetnya mobil ini hanya beberapa detik. Tiba-tiba jerek, hampir mau berhenti, tapi mobil jalan lagi. Nah, pas barengan di saat mobil ini berhenti itu, Pak Desardi yang ada di sampingnya yang mengemudi mobil ini dia bilang gini, "Nyapon yang kono, ngalih kono." Jadi ceritanya di sini unik, berikut serem ya teman-teman. Kenapa saya bilang unik? Karena begini, kejadian ini terjadi tanpa sengaja dan masih sore hari. Kemudian kenapa serem? Karena di cerita ini ada sebuah penampakan. Jadi penampakan sebuah WB gombel. Singkat cerita begini. Beberapa waktu yang lalu, waktu itu saya di masjid sebelah selatan. Di situ ada mobil yang lewat. Di situ saya tahu itu adalah mobilnya tetangga saya yang sedang membawa orang ya, habis menjenguk orang sakit. Saat itu saya masih di masjid. Nah, begitu pulang dari masjid, saya mau belok ke rumah sini, di musola samping rumah saya ini ada orang yang bergerombol. Kayaknya rame banget, penasaran kan? Jadi saya langsung ke situ. Begitu saya sampai di depan musola, saya ikut nimbrung-nimbrung sama mereka. Ternyata baru saja terjadi kejadian yang janggal dan menakutkan. Jadi mobil yang saya lihat waktu saya di masjid tadi, saat dia mau pulang melewati jalan depan rumah ke sini, kemudian belok lewat samping musola, tepat di belakang musola, itu mobilnya dicegat sama wewe gombel. Saat itu yang di dalam mobil hanya 2 orang. Yang satu sopir yang namanya ini si Nono, ini teman saya, teman satu sekolahan dulu. Kemudian yang satu lagi ini namanya Pak Desardi. Pak Desardi ini sudah agak tua, dia di sampingnya sopir. Tepat di belakang musola itu tiba-tiba mobilnya berhenti. Jadi gas masih ditancap, tiba-tiba ini mobil ini berhenti, ini nggak mau jalan. Tapi kejadian macetnya mobil ini hanya beberapa detik. Jadi tiba-tiba jerek, hampir mau berhenti, tapi mobil jalan lagi. Nah, pas barengan di saat mobil ini berhenti itu, Pak Desardi yang ada di sampingnya yang mengemudi mobil ini dia bilang gini, "Nyapon yang kono, ngalih kono." Gitu. Bahasa Indonesianya itu, "Kamu ngapain di situ? Udah pergi sana." Nah, si Nono ini yang lagi mengemudi mobil, dia penasaran, curiga, ini kenapa? Nah, begitu mobil udah jalan lagi, turun di rumah, dia tanya kepada Pak Desardi, "Tadi kenapa? Kok Pak Desardi ini ngomong sendiri pas mobil mau macet?" Ternyata di situ Pak Desardi menceritakan pas mobil macet tadi ternyata ada wewe gombel yang sedang nyebrang tepat di depan mobil. Jadi berhubung lokasi ini dekat dengan rumah saya, tepat di samping sini kurang lebih sekitar 100 meter. Dan ini masih masuk area lereng Lawu Timur ya. Jadi enaknya kita langsung saja cek lokasi. Oke. Buat teman-teman yang mungkin indigo bisa lihat nanti, mungkin insya Allah kamera saya nangkap. Tapi sebenarnya kamera yang nangkep makhluk halus itu jarang terjadi ya. Kecuali memang itu settingan. Tapi semoga saja insya Allah malam ini kita bisa nangkep. Yuk kita berangkat. Ya teman-teman, saat ini saya sudah berada di pertigaan tikungan tepat di depan musola ya. Jadi ini pertigaan depan ini, maaf saya sendiri jadi nggak ada yang megang kamera, yang megang kamera saya sendiri ya. Ini pertigaan. Jadi mobil dari arah sana itu kan lampu-lampu itu kan rumah saya nih. Turun ke sini, nyampe sini ini pertigaan, dia belok ke situ, ini musolanya. Nih. Ini musolanya. Dia jalan ke sono lewat jalanan depan sini. Oke, kita langsung ke sono ya. Langsung saja ke lokasi. Nah, lokasinya ada di depan sana, kemudian saya berhenti di sini dulu. Ini adalah sumur ya, teman-teman.
Ini sumur tua. Di sini ada 3 orang yang meninggal, nggak bisa diambil di sini. Kemudian ini musolanya, nih musola. Oke, kita langsung ke sana. Bang, jalanannya. Jadi jalanannya di sini ini masih jelek ya teman-teman, masih makadam nih kayak gini nih. Kemudian kalau jalan ini kita ikutin terus nyampe sono, ini larinya ke sawah. Nah, dari area sawah itu kita bisa melihat langsung pemandangan Gunung Lawu. Kita bisa langsung ke pemandangan Gunung Lawu karena memang area ini udah masuk ke lereng Gunung Lawu. Ya, di sini teman-teman. Oke, kita udah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, saya sudah merinding teman-teman. Nih. Jadi kejadiannya di sini ya teman-teman, tepat di sini. Mobilnya di sini tiba-tiba berhenti. Mobil di sini tiba-tiba berhenti, ternyata ada yang lewat. Dan nyebrangnya ini ke arah sungai ini. Bawah sini kan sungai ini jurang dalam banget. Dan banyak semak-semak, saya nggak bisa ke situ. Saya cukup nunjukin lokasinya aja. Tepat di sini nih, yang saya center di sini. Tepat di depan sini. Jadi mobil di sini mau macet nggak jadi. Kemudian Pak Disardi bilang, kamu ngapain di situ? Udah sana pergi. Nah, mobil jalan lagi. Jadi mobil macet di sini cuman beberapa detik ya, tapi langsung jalan lagi. Mobil posisi mesin mobil nggak sampai mati. Nah, makhluknya itu dari sana jalan ke situ, turun ke sungai sini. Nah, kemudian teman-teman gini ya teman-teman. Ya Allah, saya merinding. Sebentar. Ya teman-teman yang sekiranya indigo, teman-teman bisa memperhatikan gambar. Tadi saya masuk ke sini langsung merinding di bagian bulu kuduk. Ya, jadi gini teman-teman ya, saya lanjutin lagi. Setahu saya, untuk lokasi di sini tempat adanya wewe gombel itu ada 2 tempat. Yang pertama di sini wewe gombel warnanya hitam. Kemudian kalau yang wewe gombel putih itu ada di bawah. Sekitar sungai 200 meter dari sini. Jadi ini sungai kan tikungan, aliran sungai dari Gunung Lawu di sini nikung sini. Kemudian turun nyampe aliran sungai sekitar 200 meter dari sini. Ini nikung lagi ke kiri. Nah, tepat di pentokan arus sungai itu ada wewe gombel yang warnanya putih. Dan kalau untuk kejadian-kejadian lainnya, di sini pernah saya ceritakan di video lainnya ya, tapi udah agak lama. Yang pertama itu kejadian di mana orang penduduk sana yang masih keluarganya Pak Disardi tadi itu jadi menghubungi pemilik mobil yang rumahnya di sana. Teman saya namanya Hendra. Di situ dia ngubungin, katanya minta dianterin ke puskesmas. Ternyata pas mobil ke sini, orangnya satu keluarga udah nunggu di depan musola sini. Diantarlah ke puskesmas Kendal sana. Berobat, pulang lagi. Seusai nurunin di depan rumah sana, itu dikasih uang cepean 1 lembar. Dan anehnya baru terungkap itu sekitar 2 hari setelahnya. Setelah keluarga, ada salah satu keluarga dari pasien tersebut berbelanja ke sana, ditanya, gimana? Ini kan pasien namanya Pak Yadi. Gimana, udah sembuh apa belum? Lah, Pak Yadi kan nggak sakit. Ah, enggak, 2 hari yang lalu disuruh ini. Anak saya disuruh nganterin berobat ke puskesmas Kendal kan gitu. Di situ satu mobil ada Pak Yadi, kemudian istrinya sama anaknya 1 cewek. Begitu dijelasin, katanya hari itu juga pertama Pak Yadi ini sehat, dia ada di rumah. Yang kedua istrinya juga ada di rumah. Kemudian untuk anaknya cewek ini lagi kuliah di Surabaya. Nih, disinilah keganjilannya. Usut punya usut, akhirnya si Hendra yang punya mobil ini tadi ngecek nomor yang nelpon dia ini siapa. Begitu dicek udah nggak ada di panggilan. Kemudian saat itu saya langsung lari nemuin si Hendra, mau nanyain duitnya ini bener asli nggak sih, apa uang gaib kan gitu. Ternyata uangnya udah habis buat jajan bakso sama teman-temannya. Itu kejadiannya tepat di depan musola sini.
Nah, tepat di sini teman-teman, ini kan teras musola nih. Ini kemarin di sini di konten saya yang bahas kejadian ini masih ada pohon beringinya. Baru beberapa hari yang lalu nih ditebang. Nih, masih baru kan? Tuh, masih baru. Jadi kejadiannya tepat di sini. Waktu ini juga lampunya masangnya juga baru. Dulunya pas kejadian ini masih gelap. Tepat di sini. Jadi pasien sama keluarga nunggu di sini. Indra jadi muternya cuma di sini. Mobil langsung ngantar ke Puskesmas Kendal. Mungkin teman-teman YouTuber yang penasaran dengan lokasi sini, pengen uji nyali atau ya explore ke sini lereng Gunung Lawu Timur, silahkan saja datang. Oke. Mungkin bisa DM ke saya atau gimana, terserah. Yang penting teman-teman siapkan nyali dulu. Kemudian syaratnya kalau mau explore ke tempat sini, satu, itu syarat mutlak, nggak bisa dilanggar. Ketika menemukan titik-titik yang ada benda pusakanya, jangan sekali-sekali ingin menarik. Tolong camkan itu. Saya paling tidak suka dengan orang yang suka narik-narik seperti itu. Saya rasa cukup itu aja ya teman-teman, informasi dari saya. Sampai bertemu kembali di explore lereng Gunung Lawu berikutnya. Bye-bye.